walaupun saya sebagai praktisi, saya tidak semerta-merta mengiyakan sebuah cerita yang memang sudah ada sejak dulu. Selama saya menjelaskan tentang terbentuknya terowongan ini, seperti seolah-olah saya diikuti sama sesuatu yang saya sendiri nggak bisa mencerna itu apa. Kalau memang Nyi Sadia ini ada dan hilang di sini, bahkan dia diculik oleh para penjajah, tolong berikan jawaban. Mystery Seekers, Anda kembali di Kabar Misteri, mengungkap fakta yang tak kasat mata. Saat ini Anda sedang menyaksikan penelusuran tim Kabar Misteri di salah satu lokasi bersejarah, yakni terowongan Lampegan, Cianjur, Jawa Barat. Mystery Seekers, kali ini giliran Kiprana Lewu dan Bung Erik yang akan mengeksplorasi terowongan Lampegan secara bersamaan namun dengan jalur yang berbeda. Mereka akan mencoba berinteraksi dan mencari fenomena-fenomena apa saja terkait misteri dan makhluk gaib yang ada di lokasi penelusuran. Ya Mystery Seekers, saya nanti dengan Bung Erik akan explore dulu di sini, seputaran sini. Bung Erik ke sana, saya coba explore dulu seputaran sini sampai tim kembali ke base camp, baru saya akan explore ke tempat titik awal tadi. Nanti kita ketemu di sana, Bung Erik. Oke, kalau gitu. Siap, ya. Good luck. Good luck. Kita kuak Nyi Sadia. Dan mungkin keberadaan dari Raja Mandala itu ya, Ki ya. Oke, kalau gitu, Mystery Seekers, saya akan menelusuri sisa dari terowongan ini. Sampai jumpa di safe zone. Bung Erik sudah melangkah ke arah sana, jauh ke depan. Ya, kita akan coba kuak sedikit tentang sejarah dari terowongan Lampegan ini, Mystery Seekers. Menurut berbagai sumber yang saya baca, awalnya terowongan ini tuh digali dengan menggunakan tenaga manusia, lalu dilanjutkan dengan menggunakan dinamit, peledak, karena mengalami kesulitan. Allahu Akbar. Tiba-tiba saya sudah merasa seperti dihimpit banyaknya aktivitas di sini. Padahal kita tahu di sana ada Bung Erik sudah sampai ujung dan tim Kabar Misteri sudah berada jauh di sana. Hadir. Hadir. Nah, ini dingin sudah terasa banget di seputaran atau di sekujur tubuh saya. Apakah kita mampu menguak hilangnya Nyi Sadia tersebut atau menjadi hanya sebuah cerita? Cukup lumayan spooky ya guys kalau kita berada sendirian seorang diri di dalam terowongan ya. A'udzubika kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. La haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Hening seketika. A'udzubika kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Seperti ada yang mengikuti saya, gengs. Nah, saya berpikir Nyi Sadia itu termasuk salah satu orang yang dikorbankan, sehingga cerita-cerita mistis itu dibangun untuk menyalurkan sejarah yang ada. Sehingga yang saya simpulkan bahwa kisah hilangnya Nyi Sadia atau Ronggeng Cantik Cianjur ini sepertinya adalah korban dari kebiadaban penjajah pada masa itu
untuk ditanam di seputaran terowongan Lampegan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah, ya Allah gaib, ya Allah jasad. Dari jauh kan. Berjalan seorang diri di tengah-tengah terowongan ini cukup membuat siapapun itu memiliki rasa yang sangat aneh. Karena apa? Karena atmosfer yang ditanam di seputaran terowongan ini itu sangat luar biasa dan sangat terasa kita rasakan, Mystery Seekers. Jadi kita bisa ambil hikmah dari perjalanan dan menyusuri tempat-tempat yang dianggap angker dan memiliki history yang luar biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah, ya Allah, ya Allah jasad, ya Rijal, tunjukkan eksistensi kalian. Hadir. Hening seketika. Mas Rafa Jim, penunggu terowongan Lampegan. Saya dengar suara kayak hilang di sini. Saya coba menggabungkan antara dunia praktisi dengan fenomena alam yang saat ini saya lakukan. Itu nggak hanya sebatas praduga atau dugaan, tetapi saya yakinkan bahwa ada sesuatu yang memang akan disampaikan atau ingin disampaikan oleh sosok, entah itu dari horinnya dari Nyisa dia sendiri atau makhluk astral yang memang menaungi tempat ini, Mystery Seekers. Jadi saya coba tadi sempat saya sampaikan kalau memang ada tragedi tentang penculikan, jadi biar kita bisa meluruskan sejarah yang benar, sejarah yang ada. Apabila Nyisa dia itu diculik oleh para penjajah Belanda pada masa itu, tolong bunyikan sinyal atau suara. Dan alhamdulillah saya mendengar suara eyak, jadi beberapa kali, dan seperti suara bayi, Mystery Seekers. Nah, karena tadi saya membuat pertanyaan seperti itu, akhirnya saya simpulkan bahwa bisa jadi fenomena yang terjadi tentang keberadaan Nyi Sadia tersebut hilang dikarenakan diculik oleh para penjajah pada masa itu, dan mungkin mayatnya tidak ditemukan karena dia bisa jadi dipendam di tengah-tengah terowongan ini, Mystery Seekers. Benar atau tidaknya saya kembalikan ke kalian biar kalian berpikir bahwa mitos atau sejarah yang ada itu sesuai dengan apa yang tertoreh di kisah Tanah Jawa, atau memang ada faktor lain yang menyebutkan bahwa Nyi Sadia itu hilang diculik oleh para penjajah pada masa itu. Jangan kemana-mana, tetap ikuti penelusuran kami hanya di Kabar Misteri. Nanti kita akan coba explore lagi ke atas untuk peserta tim dari MOS untuk melakukan moment of silence di dalam terowongan itu. Saya Kipran Lalu, inilah Kabar Misteri. Karena Kabar Misteri mengungkap fakta yang tak kasat mata. Gue sendirian akan menelusuri dari sisa terowongan ini
dengan tidak menggunakan pencahayaan sama sekali. Yang bisa lihat, ini adalah kurang lebih footage menuju ke ujung dari terowongan. Angin itu kencang banget, teman-teman. Jadi suara angin itu tuh berdengung terus lewat dari kuping gue. Sampai akhirnya gue dapet ujung dari terowongannya. Dan di situ gue coba untuk hening. Gue nggak ngelakuin apa-apa. Gue nggak pakai peralatan apa-apa. Gue cuma diem aja di situ. Dan di situ gue denger banyak suara-suara aneh. Dan sempat gue juga bilang ke Kipranalewu kalau ada suara yang ini bukan suara hewan, bukan suara burung, nggak tahu makhluk apa, tapi ya terdengar aneh. Mystery Seekers, Anda kembali di Kabar Misteri mengungkap fakta yang tak kasat mata. Sebelumnya Kipranalewu sudah menelusuri terowongan Lampegan dari dalam. Ia pun mendapatkan beberapa fenomena yang dianggap sebagai jawaban dari pertanyaan seputar misteri tempat tersebut. Selanjutnya kita ikuti penelusuran Bung Erik yang dimulai dari dalam tengah terowongan menuju ujung terowongan di sisi lainnya yang berada jauh dari safe zone tempat seluruh anggota tim berkumpul. Oke, Mystery Seekers, saat ini wow, ada sesuatu di sana, Mystery Seekers. Dan saat ini gue sendirian akan menelusuri dari sisa terowongan ini dengan tidak menggunakan pencahayaan sama sekali. Yang bisa lihat, ini adalah kurang lebih footage menuju ke ujung dari terowongan ini. Sama-sama kita saksikan, gue masih terus menelusuri ujung dari terowongan Lampegan. Salah satu terowongan paling tua yang ada di Indonesia. Gue akan coba untuk menelusuri dan mendapatkan titik ujung dari terowongan ini. Kita lihat di sana, Mystery Seekers. Kita lihat bahwa di ujung sana tim Kabar Misteri beserta Kipranalewu standby untuk melakukan sesi dari Kipranalewu sendiri. Sama-sama saya menunjukkan ke kalian jalan menuju ujung dari terowongan Lampegan ini. Angin di sini sangat kencang, Mystery Seekers. Sepertinya kita sudah hampir menuju ujung dari terowongan ini. Ya, benar. Ini adalah ujung dari terowongan Lampegan. Tes. Di sini sangat bergema. Tes. Wow. Baik, Mystery Seekers. Seperti yang bisa kalian saksikan,
bahwa gue sudah ada di ujung dari terowongan Lampegan. Wow, gue akan matikan pencahayaan saat ini. Seperti yang bisa kalian lihat, bahwa gue ada di luar dari terowongan Lampegan. Gue akan coba untuk berinteraksi di sini. Dan melihat apa yang bisa kita dapatkan di tempat ini. Oke, tim, gue udah ada di ujung dari terowongan Lampegan. Sebentar lagi gue akan coba untuk berinteraksi di ujung terowongan ini. Oke, siap, Bung Erik. Oke, penghuni yang ada di sini, gue minta kalian untuk berinteraksi melalui spirit box gue. Ah, itu namanya Sadia.